Tahan posisi set hingga pembayaran berhasil. Masih ya. Gojek mahal, Bu. Hah? Gojek mahal. Iya, kasihan Mas. Ya, terima kasih. Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku akan mengajak kalian untuk naik Transmetro Dewata dari Terminal Ubung menuju ke Monkey Forest. Sebelum berlanjut jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Kali ini aku berada di Terminal Ubung. Di sini itu ada 4 rute. Yang pertama K1 dari arah sentra parkir Kute ke Persiapan dan sebaliknya. K2 dari arah bandara ke Ubung dan sebaliknya. K3 ke arah Icon Mall dan sebaliknya ke arah Ubung, dan keempat akan aku naiki ini ke arah Monkey Forest dan sebaliknya. Nah, ini aku membayar ya dengan kartu tol seharga Rp4.400 selama 90 menit, tidak perlu bayar lagi. Jadi kalau kalian mau naik ke arah Ubung, ke arah Ubud ya, itu kalian bisa naik dari Ubung. Ini banyak sekali bus Transmetro Dewatanya yang siap untuk mengantarkan kalian ya. Jadi ada K1, K2, K3, dan K4. Ini adalah video pertama atau perdana yang aku buat untuk Transmetro Dewata. Jadi ini aku panjangkan durasinya biar kalian puas ya. Di sini aku hanya naik bus K4 ya, yang ke arah Ubud. Nah, nanti kita akan menuju ke arah Ubud. Sebenarnya aku mau ke Monkey Forest, tapi ternyata belum buka, sehingga aku memutuskan untuk berjalan-jalan saja di sekitar Ubud. Nah, bus ini itu melewati daerah Denpasar Utara atau Denput ya. Dari arah Ubung, ini busnya nanti belok ke arah Gatsu atau Jalan Gatot Subroto, melewati beberapa tempat penting. Salah satunya adalah lapangan Sewaka ya. Aku lupa namanya ya, nanti cantumkan. Di situ adalah sebuah lapangan yang cukup bagus sekali atau taman cukup bagus sekali yang biasanya digunakan orang-orang Denpasar untuk berwisata sekaligus olahraga ya. Nah, kalian bisa turun di situ. Selain itu, bus ini juga melewati Living World Plaza. Jadi mall yang cukup ramai di Denpasar Utara. Itu mallnya cukup bagus karena konsepnya itu seperti mall-mall di konsep terbuka gitu ya. Jadi bagus sekali. Tak tunjukkan nanti ya. Busnya ini melewati mall itu. Nah, ini adalah lapangannya ya atau tamannya. Kalian bisa turun sini ya kalau mau ke situ. Dari sini ke arah Gatsu, kemudian nanti ke arah Living World Plaza. Sebelum ke Living World Plaza, ini busnya menuju ke Simpang Nangka dulu. Tapi di sini tuh nggak ada tanda palang bus stopnya. Jadi kalau kalian mau naik dari arah Simpang Nangka yang berada di Jalan Gatsu ya, Gatsu Timur, itu kalian bisa naik dari sebuah toko bangunan ya. Kalian bisa naik dari situ. Nanti meskipun nggak ada palang bus stopnya, sopirnya biasanya akan menghentikan busnya ini untuk menaikkan kalian.
Nah, ini jadi haltenya nggak ada palang bus stopnya, tapi kalian bisa naik dan turun di sini di depannya toko bangunan yang namanya CVSSM. Beberapa halte Transmetro Dewata itu memang tidak ada palang tanda bus stopnya. Meskipun begitu, kalian bisa menempatkan diri kalian sesuai dengan aplikasi Transmetro Dewata. Di sana ada letak dari haltenya, ada ancer-ancernya, maksudnya ada tandanya di dekatnya bangunan apa. Seperti di halte Simpang Nangka Utara ini, itu haltenya berada di dekatnya toko bangunan tadi. Nah, ini busnya masuk Living World Plaza. Jadi beberapa mall itu dimasuki ya, seperti Living World Plaza, Trans Icon itu nanti Icon Mall ya, itu dimasuki. Nanti ini meskipun belum buka, busnya tetap masuk. Untuk jam operasionalnya bus sendiri itu kalau nggak salah sekitar pukul 5 pagi sampai pukul 7 malam ya. Jadi kalau kalian mau naik itu usahakan nggak terlalu malam, karena biasanya di sekitar Jalan Gatsu ini itu macet ya, jadi macetnya luar biasa. Kalau kalian itu nggak tepat waktu nanti kehabisan bus. Nah, dari Living World Plaza ini kemudian ke Simpang Noja namanya, halte Simpang Noja, lalu ke arah Simpang Trengguli dan ada halte namanya Sekar Jepun. Dari sini kemudian nanti ke arah Tohpati, Kertalangu, dan kemudian nanti ke arah Titi Banda. Di situ kalian bisa transit dengan koridor 5 yang ke arah sentra parkir Kute. Oh iya. Cek posisi bis dan pemberhentian Transmetro Dewata serta Transarbagita melalui aplikasi Transmetro Dewata. Tersedia di Apple App Store dan Google Play Store. Check the bus positions and stops of Transmetro Dewata and Transarbagita through the Transmetro Dewata application, available on the Apple App Store and Google Play Store. Berbeda dengan BRT yang lain yang tergabung dalam BRT Nusantara, untuk Transmetro Dewata dan Transarbagita ini itu aplikasinya adalah di aplikasi Transmetro Dewata. Jadi kalian download lagi ya. Itu khusus untuk BRT di Bali Denpasaraya. Jadi ada dua BRT di sini. Yang pertama Transmetro Dewata dan kedua Transarbagita. Nanti akan aku berikan video sendiri untuk perbedaan keduanya. Nah, untuk posisinya kalian bisa mengeceknya di aplikasi Transmetro Dewata. Jadi bukan di aplikasi Mitra Darat karena nggak ada di sana sekarang. Kalau dulu memang ketika Transmetro Dewata itu masih tergabung dengan Teman Bus, masih dioperasikan oleh Kemenhub Pusat, itu memang aplikasinya di Mitra Darat dan kemudian di Teman Bus ya, sama dengan Trans Semanggi. Nah, tapi ketika TMD atau Transmetro Dewata ini berhenti beroperasi, kemudian beroperasi kembali pada April 2025 lalu. Nah, itu aplikasinya pisah ya dengan BRT yang lain. Bersama Transarbagita itu jadi satu sekarang, namanya aplikasi Transmetro Dewata. Silakan kalian download aplikasinya. Itu hampir sama interface-nya atau aplikasinya hampir sama itu dengan Mitra Darat. Nah, ini kita sudah sampai di Titi Banda. Di sini kalian bisa transit dengan
koridor 5 yang menuju ke arah sentra parkir Kute. Pembayaran berhasil berpilih berikutnya. Next stop, Tokpati 2. Ini baru bagus nih kemarin kemana? Iya. Mari jaga kenyamanan selama berada di Transmetro Dewata dengan tidak makan dan minum selama di dalam bis. Let's maintain comfort while on Transmetro Dewata by not eating or drinking while on the bus. Pakai tenangin dulu. Iya. Masih ya. Ini adalah patung Titi Banda yang merupakan patung yang menceritakan kisah dari Ramayana dan Dewi Sinta ya. Jadi itu adalah patung Titi Banda yang menjadi ikon dari kota Denpasar. Dari Jalan Gatsu tadi ini kemudian belok ke Jalan W.R. Supratman. Nanti ada beberapa halte, di situ ada halte ex Museum Kain Ikat, kemudian ada halte Asrama Brimob. Nah, dari W.R. Supratman kemudian menuju ke arah Batu Bulan. Nah, Batu Bulan ini kalau nggak salah sudah masuk wilayah Kabupaten Gianyar ya, jadi bukan lagi kota Denpasar. Nanti akan ada batas antara kota Denpasar dengan Kabupaten Gianyar. Nah, pembayaran sendiri itu dua macam ya. Yang pertama kartu tol 4.400 berlaku 90 menit. Yang kedua pakai kris. Jadi kalau kris kita mandiri ya, mengoperasikan sendiri. Di sebelah itu kan ada layarnya. Nanti kalian bisa mencet tombolnya di situ apakah umum atau pelajar ya. Kalau umum 5.000, kalau pelajar 2.500. Nah, sebenarnya ini tuh kalau nggak salah mesin tap-nya itu sama dengan Transmanggika 2. Tapi entah kenapa untuk Transmanggika 2 itu kok tidak bisa kris ya, padahal ini bisa kris sebenarnya. Jadi orang-orang Denpasar terutama di sekitar Denpasar Raya ini sudah lumayan ngerti ya untuk mengoperasikan dari mesin tap-nya ini. Jadi mereka itu bisa sendiri mengoperasikan apakah pelajar mahasiswa atau umum ya, seperti itu. Pemberhentian berikutnya. Next stop, Terminal Batu Bulan 2. Nah, ini kita udah masuk wilayah Kabupaten Gianyar. Itu tadi ada batas antara Kota Denpasar dengan Kabupaten Gianyar. Kalau di sini jalannya udah mulai menanjak ya, jadi nggak lurus lagi, nggak flat lagi, tapi mulai menanjak. Kalau kalian mau naik bus ini sebaiknya pagi hari karena cuacanya bagus seperti ini. Dan masih nggak rame ya. Cuma ini kalau pas aku naik kebetulan sering hujan, jadi jam 12 siang tuh udah hujan ya, sampai sore sampai malam. Ini kita berada di sekitar Terminal Batu Bulan. Di sini kalian bisa transit atau oper Transar Bagita S2 atau koridor 2 itu busnya yang dari arah Gor Ngurah Rai menuju ke arah Gianyar. Jadi nanti akan aku upload juga karena aku sudah naik kemarin. Kalian bisa oper Transar Bagita itu yang ke arah Gianyar. Sekarang arahnya ke arah Kalau Pak Yunus kan selalu sampai ngantuk saya. Musik pagi. Nah, ini kebetulan aku diminta oleh sopirnya di depan karena terbiasa untuk merekam teman. Meskipun banyak tanggungan. Karena di juga penumpang dia itu mengatakan kalau keadaan misalnya diantar oleh karena biasanya sopir yang lain mengatakan dengan yang keras sehingga untuk announcernya tidak benar. Ini jadi pembelajaran juga bagi yang lain terutama TNI ya, agar bisa membuat musik yang memang seperti ini kalian juga bisa relax tempatnya dan peranusanya tetap Ibu-ibu tua aja ya, Bu? Masih muda, kerja di Pemberhentian berikutnya. Next stop, sering sama saya, dia sebenarnya saya naik sama Gus.
Transmetro Dewata. Tersedia di Apple App Store dan Google Play Store. Nah ini ya stepnya, jadi ada yang sebelah kanan itu untuk oleh sebelah kiri untuk kris, jadi kalian bisa nyeting sendiri kalau pas naik mau kris umum atau pelajar dan jumlahnya dan berapa. Nanti kalau udah kalian scan kodenya akan 15 kilo. Sekarang ini kita sudah sampai di daerah Celu. Celu ini merupakan sebuah desa di Batu Bulan kalau nggak salah yang masih benar. Nah di sini itu adalah tempat untuk pertunjukan barong, itu kabarnya barong. Belum pernah lihat barong di sini. Jadi ada sanggarnya, banyak sekali sanggar barong di sini. Yang tarian itu ya, yang drama barong. Kalian bisa turun di sini ke Celu ya, yang merupakan wilayah dari Kabupaten Gianyar. Bagus ya pemandangannya. Jadi kalau kalian mau ke Bali, naik Transmetro Dewata ini salah satu opsi bagi kalian yang mau jalan-jalan murah, nyaman, kemudian tapi tetap mendapatkan pemandangan dan pengalaman yang luar biasa. Kalian tinggal siapkan kartu tol atau kris 4.400 bisa jalan-jalan sampai ke arah Ubud. Itu jauh loh. Kalau dari map itu kalau nggak salah sekitar 20 kilometeran ya. Pemberhentian berikutnya. Next stop, Pasar Seni Sukawati. Nah, kalau kalian suka barang kerajinan antik ya, barang-barang unik kerajinan khas dari Bali, kalian bisa turun di Pasar Seni Sukawati. Haltenya tepat di depan pasarnya. Jadi kalian bisa banyak opsi ya, misalkan kalian ke Ubud dulu atau ke Pasar Seni dulu, nanti lanjut naik bis lagi juga bisa. Pokoknya ini tuh rutenya tadi kalau mau jalan-jalan dalam satu trip, maksudnya satu hari ya, ada 3 tempat penting yang bisa kalian gunakan ya, bisa kalian kunjungi. Yang pertama adalah Celuk, itu lihat barong. Kemudian naik lagi kalian turun di Pasar Sukawati, itu untuk membeli oleh-oleh kerajinan ya. Yang ketiga nanti di Ubud Monkey Forest atau di jalan sekitar Ubud. Nah, jadi sehari kalian bisa ke 3 tempat hanya menggunakan bus K4 ini ya, yang dari arah Terminal Ubung. Nah, kalau kalian itu dari arah selatan, dari arah Kute, dari arah Nusa Dua, dari arah manapun ya, Jimbaran dan sebagainya, kalian bisa ke arah 2 tempat. Yang pertama ke Terminal Ubung dulu seperti aku tadi, yang kedua ke arah Titi Banda ya, yang tadi itu yang bundaran itu ya. Kalau ke Titi Banda itu kalian naiknya K5, turun di situ, kemudian nanti naik yang keempat ini ke arah Ubud. Ini adalah Pasar Seni Sukawati. Jadi kalau kalian mau beli barang-barang kesenian, kalian bisa turun di sini.
Bu. Hah? Gojek mahal. Iya, kasihan Mas. Ya, terima kasih. Nanti Bu. Ya, iya, Hati, duluannya. Bu. Ah, kasih apa Ibu? Ya. Metro Dewata serta Nah, sama dengan BRT di tempat lain, ternyata antara sopir dengan penumpang sudah panjang saling kenal ya, seperti Bu tadi dengan sopirnya ini. Makanya mereka, para penumpang, itu adalah orang atau masyarakat yang sangat mendukung sekali TMB jalan lagi setelah sempat berhenti beroperasi selama 4 bulan. Mereka memperjuangkan TMB jalan lagi, bahkan ada yang membuat petisi dan ditentangani sampai 25.000 orang lebih. Nanti akan aku ulas di postingan selanjutnya. Karena itu sopir TMB ini sangat menghargai penumpang, mereka sangat ramah kepada penumpang. Kalau misalkan mereka naik tidak pada tempatnya, itu biasanya masih mentoleransi, hanya akan diberikan pengertian lagi agar naik sesuai dengan tempatnya. Yo kano. Enggak ono iku nih. pemberhentian berikutnya. Next stop, Simpang Sekabaran. Sepanjang jalur antara Batu Bulan, kemudian Celuk, Sukawati, dan nanti ke Simpang Sakah itu sama antara TMB K4 dengan Transabagita S2. Jadi beririsan ya rutenya. Tapi nanti Transabagita S2 itu akan berbelok ke arah timur, tepatnya di Simpang Sakah. Di situ nanti akan lanjut ke arah Kota Gianyar, seperti itu. Jadi kalian bisa naik Transabagita atau naik TMB K4 itu sepanjang jalur tadi. Ini adalah persimpangan jalannya. Kalau kanan itu ke arah Kota Gianyar, ini ada patung ya, patung batu itu. Kita akan ke arah utara, ke arah Ubud. Kalau Transabagita S2 itu arahnya ke kanan tadi. Nah, ini kita sudah mulai sampai di sekitar Ubud ya, ada tandanya tadi. Tandanya kita udah mulai dekat. Kampung Wisata Taruman. Desa Mas Barat. Wah, iki opo rek? Kantor Prometro Desa Mas Barat. Wah, ini besar. Pemberhentian berikutnya. Next stop, RS Gana Medika Barat. Ancer-ancerin. Sini Kak. Heeh. Sinyal hilang terus Kak. Hilang, guys. Pemberhentian berikutnya. Next stop, Mas. Pilih, saya lensing. Ada nomor. Iya. Bisa nangis ya. Cek iso ya oleh wong tuwek. Tuan anu wis. Bingung. Dalam-dalam wis ngono. Oh ini heeh. Sedangkan koyo
software iki wis Kudu ono. penumpang lain di luar tetap Gak boleh. Kena 50.000, Mas. Oh, 50.000. Oh, ya waduh ya paling ya. Sanksi ya. Biasanya ono berapa jarak intervalnya ngono ya sing boleh ngono. Mas. Iki ono palane. Pemberhentian berikutnya. Desa Peliatan Barat. Oh, pilih ya, saya Mari jaga kenyamanan selama berada di Transmetro Dewata. Iya, seakan Dan ini selama di dalam tani suwi. tak apa besok jalan ke sini ya. Iya, Ini ya, Desa Peliatan Barat. pecah deh. Oh, soalnya kemarin kan sempat demo masalah itu mogok itu. iya, sing rame. Itu kan yang demo yang banyak kan foto penumpang. Oh, iya, sing anu ya, sing apa mengusahakan. Ya. Iya, aku wingi bulan, apa wingi? Februari ya, Januari ya. Katir ini, lah kok gak beroperasi. pemberhentian berikutnya. Next stop. Pura Cing, iya leh. Bulan di Surabaya awan-awan mancing ya, panas padahal. Orang Surabaya nangis. Oh, tulangan ah. Nyamuk juga kagak. Kan gede, kok mirip ngono sih. Iya, tapi yo gede pisan Mas pengeluaran nih. Kawasan industri ya kan. Heeh. Rungkut ya. Ada ini. Apa yang di anu ya? Pura dalam Puri Kelihatan Hidup. Nah, ini kita sampai di Pura Dalem Ubud ya. Kalian bisa turun sini kalau mau masuk ke puranya. Nah, setelah ini kita sudah masuk di kawasan Ubud. Jalannya udah mulai menyempit dan naik. Sebelum di Monkey Forest itu ada beberapa halte, yakni Hanoman 1, Hanoman 2, dan Hanoman 3. Kalau kalian itu mau nggak di Monkey Forest ya, ke Ubudnya, jalan-jalan ke Ubudnya, ke kafe atau kemanapun. Tapi kalau kalian mau ke Monkey Forest, nanti kalian turunnya di sentra parkir Monkey Forest. Atau kalian juga bisa turun di Jalan Monkey Forest atau lapangan Astina Ubud. Nanti aku akan turun di halte lapangan Astina Ubud biar bisa jalan-jalan di sekitar Ubud. Untuk interval waktunya antara bis ini kalau pas normal seperti ini kan ada bis lagi sekitar 15 menit ya. Tapi kalau pas macet itu bisa sejaman ya, hampir sejaman, paling nggak 30 menit. Karena kita tahu sendiri kalau Bali pas liburan itu ramai sekali macetnya. Nah, ini adalah Jalan Hanoman. Kalian bisa turun di Hanoman 1, Hanoman 2, Hanoman 3. Terserah kalian, pokoknya yang keinginan kalian maunya kemana ya, seperti itu. Ini mengko. Tadi roh ya saya. Hanoman 1. Nyampe. Selamat satu Pak ya. Hanoman 1. Gagal. Tahan posisi tab, pembayaran berhasil. Nah, kalau kalian ngetapnya gagal seperti tadi, itu kalian ambil dulu kartunya, tunggu beberapa saat, kemudian tap lagi dan tahan, jangan langsung diambil. Itu biasanya kartunya nggak membaca dulu ya. Di sekitar Jalan Hanoman, semakin ke atas ini banyak monyet-monyet berkeliaran ya. Kalian jangan kaget ya, ada banyak monyet di situ karena memang ini adalah istana monyet yang dijadikan wisata di sekitar Ubud.
berikutnya. Next stop, Hanawan 3. Cek posisi bis dan pemberhentian Transmetro Dewata serta Trans Sarbagita melalui aplikasi Transmetro Dewata. Tersedia di Apple App Store dan Google Play Store. Check the bus positions and stops of Transmetro Dewata and Trans Sarbagita through the Transmetro Dewata application, available on the Apple App Store and Google Play Store. Hanawan 3. Kita akan menuju pemberhentian terakhir. We're heading to the final stop. Central Parking Monkey Forest, Sacred Monkey Forest, Sanctuary. Untuk itu, periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati saat melangkah. Terima kasih telah menggunakan Transmetro Dewata. Please check your belongings and step carefully. Thank you for using Transmetro Dewata. Kali mendit. Takut terus benar. Ih, mau liar ya kali mendit. Ih, Junction Monkey Crossing. Iya thì khay janjay ya. Iya iya iya. Nah, ini aku udah sampai di lapangan Astina Ubud. Sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.